Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ووحدنا بالعقيدة الصحيحة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خير البرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن الذين يتمسكون بالمبادئ الدينية السامية. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي آية أخرى قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خير لأهلي. الحديث. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, athabakumullahu jami'an. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah masih anugerahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman. Dengan demikian kita bisa melaksanakan kewajiban kita seorang muslim, yaitu salat Jum'ah berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, melipat gandakan pahalanya, dan memasukkan kita ke golongan hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berada di bulan Rajab. Tinggal kurang lebih hampir 2 bulan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ada 4 kriteria dalam pandangan Islam tentang manusia terbaik. Tentu kita berharap tahun ini 2022 adalah yang terbaik bagi kita, yang paling produktif dan berdaya guna, insya Allah banyak menghasilkan amal soleh dan perilaku yang terpuji lainnya. 4 kriteria manusia terbaik. Yang pertama adalah yang terbaik untuk keluarganya, khairun li ahli. Yang kedua, orang yang umurnya panjang, amal ibadahnya banyak, karyanya berguna, bermanfaat bagi umat manusia. Yang ketiga adalah orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Keberadaannya memberikan banyak kontribusi, memberikan banyak kebaikan bagi masyarakat sekitar. Keberadaannya di satu tempat selalu menjadi inspirator, menginspirasi orang untuk melakukan yang terbaik. Dan yang keempat adalah orang man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Bukan sekedar belajar, tapi juga menjadi muallimil Qur'an. Jamaah sekalian,
khairun li ahli. Kita dan keluarga kita insya Allah menjadi ahlul jannah, menjadi orang-orang pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana membentuk keluarga yang rabbani, yang Qur'ani itu di tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai macam tantangan, di tengah kehidupan yang syarat akan kemaksiatan, kezaliman, pola hidup yang hedonistis, yang materialistis, di mana manusia cenderung mengejar apa yang mereka bisa jadikan sebagai kenikmatan hidup. Betul-betul mereka terbuai oleh rayuan iblis dan syaitan, di mana keberhasilan manusia terkadang dipandang hanya dari satu sisi saja. Dari sisi sejauh mana dia bisa mengumpulkan harta dan materi sebanyak-banyaknya, itulah dianggap berhasil. Kalau tidak punya uang, kalau tidak punya aset yang banyak, maka dinilainya itu. Na'udzubillah min dzalik. Istri kita, anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Jangan terus kita beranggapan kalau sudah menyekolahkan anak kita ke sekolahan pilihan, ya sudah selesai. Tidak. Anak-anak kita berada di sekolah sangat terbatas waktunya. Sebagian besar waktu mereka ada di rumah. Tantangan yang saat ini ada adalah mereka banyak menggunakan waktunya untuk menonton, untuk bermain dengan gadget terbaru mereka. Kita kadang tidak bisa lagi mengontrol mereka. Tidak sedikit orang tua saat ini yang kalah oleh anak mereka demi membahagiakan anak, karena orang tuanya kerja, akhirnya dia membelikan gadget. Anak itu bebas mencari apa saja fitur-fitur yang ada di gadget tersebut. Nah, minimal hasil riset terakhir mengatakan anak-anak Indonesia menggunakan dan menonton melalui gadget dan TV dan video yang serta produk-produk IT terbaru minimal 4,5 jam tiap hari. Bayangkan, 4,5 jam mereka menggunakan itu untuk nonton. Dan ini sangat berbahaya bagi kemantapan akhlak dan juga otak mereka. Nah, nanti akan tergerus. Jamaah sekalian, Allah menegaskan di surah Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Orang tua, ayah, ibu nanti akan terhadang dan tidak akan bisa diberikan izin untuk masuk surga sebelum hisabnya terhadap keluarganya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau berikan kepada anakmu, kepada istrimu? Istri kita adalah tanggung jawab kita. Di akhir-akhir ini dengan kemajuan gadget yang sedemikian rupa, pasangan hidup itu di handphone mereka kita lihat mereka menampilkan gambar sendirian, tidak mau menggunakan gambar dia dan keluarganya. Ini pun salah satu yang tidak baik dalam aspek menjaga moral keluarga. Nah, jangan terus mengatakan bahwa istri itu sudah dewasa.
Dia punya tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi kita adalah kepala rumah tangga. Di luar pasangan kita sebagai presiden direktur sebuah perusahaan dengan jabatan yang jauh lebih tinggi, lebih hebat daripada kita. Tapi masuk ke dalam rumah, istri itu adalah pembantu kita, asisten kita. Tidak ada dua kepala rumah tangga di dalam satu rumah. Istri kita adalah asisten kita. Bukan, justru kebalikannya. Karena gajinya lebih besar, jabatannya lebih tinggi, mungkin kepala daerah di satu tempat, maka suami menjadi asisten istri di rumah tangga. Na'udzubillah min dzalik. Ini sering terjadi. Ya, kalau ini sudah terjadi, maka yang akan rusak adalah bunyah tahtiyah lil infrastruktur membangun rumah tangga itu akan dengan sendirinya dirusak. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk menggauli pasangan kita ada aturan. Jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lembut. Kalau terlalu keras maka dia akan patah. Sebaliknya kalau Anda terlalu lembut kepada pasangan, selalu mengalah walaupun itu melanggar hukum Allah dan maksiat menurut pandangan syariah, maka Anda nanti akan dimintai pertanggungan yang sangat dahsyat di mahkamah ilahi. Na'udzubillah min dzalik. Dia yang akan menjadi leader di rumah. Dan bahkan di dalam surat Taghabun ayat 14 ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharu. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara pasangan kamu, suami kamu, istri kamu, anak-anak kamu ada yang akan menjadi musuh kamu. Fahdharuhum, hati-hatilah. Salah memberikan pendidikan kepada anak kita. Hanya memberikan pendidikan umum dan tidak peduli dengan pendidikan agama, maka yang akan terjadi kelak ketidakseimbangan ilmu pengetahuan yang mereka raih. Mereka berhasil menjadi juara. Mereka bisa mengecam pendidikan yang lebih tinggi, tapi di waktu yang bersamaan pengetahuan agama mereka sangat lemah. Apabila terjadi goncangan dalam rumah tangga, sering terjadi apa yang kita kenal al-ya's, keputusasaan. Banyak mereka mengalami broken home, perceraian yang terjadi. Dan kalau kita lihat statistiknya sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Juga kepada anak kita, tidak sedikit anak-anak yang hebat mendapatkan mungkin juara, menjadi juara untuk bidang studi tertentu, tapi mereka tidak peduli terhadap pelajaran agama. Mereka menjadi sarjana, S1, S2, S3, bagus nilainya. Tapi untuk agamanya zero dan sangat minim. Bagaimana dia akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik? Bagaimana dia akan menjadi ayah terbaik? Kalau memang landasan imannya lemah, pengetahuan tentang agamanya sangat minim, dia tidak akan menjadi qudwatan salihah di rumah dan bagi keluarga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin asabakumullah jami'an. Lihat apa yang dikatakan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menjadi role model di rumah.
dalam segala hal, berpakaian, berdisiplin, ya, bagaimana dia menggauli ya Siti Khadijah, kemudian istri-istri yang lain, bagaimana dia berkomunikasi dengan anak-anaknya, itu menjadi qudwah hasanah. Bahkan beliau sangat disiplin dan tegas. Sebagai kepala negara, presiden, sebagai Rasulullah, hanya orang yang datang untuk mengambil manfaat dari status beliau. Bahkan beliau mengatakan di dalam satu hadis yang sangat terkenal berkaitan dengan penegakan hukum, wallahi law anna Fatimata bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Hadisnya panjang berkaitan dengan penegakan hukum. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka akulah yang akan memotong tangan beliau. Itu Rasulullah. Kenapa? Menunjukkan kepada umatnya penegakan hukum itulah adalah wajib. Juga kita kalau ingin berhasil menjadi kepala keluarga yang terbaik, maka contohlah Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menyimpan makanan lebih daripada 1 hari. Kalau ada makanan yang tersisa di rumahnya, beliau yang keluar membagi-bagikan makanan tersebut. Allah. Lalu kita tanya kepada diri kita masing-masing, berapa banyak persiapan yang kita simpan di kulkas kita, di rumah kita, berbeda dengan Rasulullah SAW. Nah, itulah kata beliau, wa ana khairun li ahli. Aku adalah yang terbaik menurut aku bagi keluargaku. Subhanallah. Oleh karena itu, kita saat ini berada di era yang tidak normal, new normal. The era of disruption. Begitu banyak anomali yang terjadi di negara ini. Penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Sementara pilar demokrasi nomor 1 adalah law enforcement. Tapi demokrasi di negara kita adalah demokrasi prosedural. Pada akhir-akhir ini kita menyaksikan begitu banyak anomali yang terjadi. Yang dilakukan oleh para pemimpin negara ini. Mereka yang kita percayakan sebagai wakil rakyat kita. Mereka tidak lagi berpikir secara jernih. Kalaulah penegakan hukum itu tidak tebang pilih, maka negara kita sudah menjadi negara yang super power. Karena negara ini negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Kita memiliki keunggulan geografi yang sangat bagus. Dari 7 selat di dunia, 4 selat itu ada di Indonesia. Bayangkan, 4 selat ada di negara kita. 3 ada di luar sana. Siapa yang bilang kita negara miskin? Rakyatnya mungkin sebagian masih ada yang miskin. Dan banyak yang masih harus kerja keras untuk makan kerja hari ini, juga untuk makan hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Kalaulah law enforcement itu dilakukan dengan baik, maka insya Allah negara ini menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Tapi karena law enforcement-nya masih tetati-tati, maka kita menyaksikan di sana sini masih ada kantong-kantong kemiskinan. Kemiskinan kadal faqru ayyakuna kufran. Imam Ali radhiyallahu anhu. Di mana ada kemiskinan, disitulah akan menjadi sumber konflik dan malapetaka.
sumber masalah, sumber problem. Mengapa? Miskinan itu bisa membuat orang kehilangan akidah. Apalagi secara finansial miskin, akidahnya miskin. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin asabakumullahu jami'an. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Baik-baik kamu adalah orang yang umurnya panjang, amal ibadahnya baik. Kita sudah berada di bulan Rajab dan kita persiapkan diri untuk menghadapi menyongsong bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di tahun ini berlipat ganda dan dapat kita tingkatkan sebaik-baiknya. Dan insya Allah kita harus punya komitmen yang tinggi, yang kuat untuk meraih Lailatul Qadar, untuk menyempurnakan amaliyah Ramadan kita sebaik-baiknya. Umur panjang tidak harus 100 tahun, tidak harus 90 tahun, tidak harus 80 tahun, tapi umur yang panjang adalah manusia yang memiliki karya nyata yang bermanfaat bagi umat manusia, yang bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah umur yang panjang. Apalah arti kita umur 95 tahun tapi tidak punya amal saleh. Untuk itu maka wasabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan yang terbaik. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita persembahkan untuk umat Islam di Indonesia? Apa yang kita sudah siapkan untuk generasi yang akan datang? Apakah kita sudah membangun sekolah, memberikan beasiswa, membangun infrastruktur bagi umat Islam, membangun panti-panti? Ternyata belum. Kalau memang belum, mumpung masih ada waktu, maka bersegeralah untuk melakukan yang terbaik. Karena amal soleh bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya umroh dan haji, tetapi amal soleh adalah melakukan yang baik bagi umat manusia. Membangun jalan, membangun rumah-rumah orang yang sangat dimarginalkan, memberikan bantuan berupa beasiswa dan lain sebagainya. Itu pun bagian daripada amal saleh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang muhsinin, yang salihin, yang muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim wa ya najatat taibin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pada khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menjaga kita dari berbagai macam penyakit, virus, wabah, bakteri, dan musibah serta cobaan yang di atas kemampuan kita untuk mengatasinya. Semoga virus yang sangat mematikan ini segera hengkang dari wilayah Indonesia tercinta, dan semoga kita terus meningkatkan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap sehat, agar terhindar dari berbagai macam cobaan tersebut. Karena bagaimanapun juga yang menentukan adalah Allah, bukan ahli kesehatan.
yang menyembuhkan penyakit bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pemimpin nasional kita, mereka bekerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia, bukan bekerja dan melakukan kegiatan hanya untuk kelompok dan untuk partainya, kawan-kawan dekatnya, dan mitra-mitranya saja. Karena begitu banyak bangsa Indonesia yang saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Semoga tahun ini insya Allah menjadi tahun yang terbaik bagi kita sekalian. Seperti banyak doa yang disampaikan, Allahumma balligh maqasidana, ballighna Ramadan, barik lana fi Ramadan wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan keberkahan bagi kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan disampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya mujibad da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh maqasidana wa hasil muradana warzuqna wa anta khairur raziqin wa arhamna wa anta arhamur rahimin wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim wahdina waffiq lana ila siratim mustaqim. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahdina waffiq lana ila siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.